Shalom saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan yang telah menghantar kehidupan kita ke minggu hari ini. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah minggu ke-18 setelah Trinitatis, yaitu minggu ketritunggalan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita agungkan namanya yang kudus itu, karena kasih setianya kekal selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dan selalu menyertai setiap saat. Karena itu kami akan mengarahkan hati dan pikiran kami untuk beribadah kepada Tuhan saat ini. Kami akan membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Nya dan setia melakukannya, sehingga kerajaan Allah semakin nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, terimalah pujian kami melalui ibadah minggu hari ini. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Marilah memuji Tuhan, kita agungkan kasih setianya, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi.
dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ke-18 setelah Trinitatis dari kitab Ulangan 6 ayat 4 hingga ayat 6. Demikian hukum Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yesus kau sumber hidup.
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Epistel pada minggu ke-18 setelah Trinitatis tertulis pada kitab Ester pasal 9 ayat 15 hingga ayat 19. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya.
Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka, tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14, berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu, orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar-mengantar makanan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas cinta kasih dan rahmat-Mu yang tetap mengiringi perjalanan kehidupan kami. Atas kasih-Mu yang memberikan kami napas kehidupan sampai kepada hari ini kami boleh mengikuti ibadah minggu. Ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh kebaktian minggu yang berjalan di setiap tempat di negara kami ini. Berkatilah hamba-Mu yang membawakan ibadah minggu itu, berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, berikanlah mereka ketabahan walaupun mereka menghadapi permasalahan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa buat seluruh gereja HKBP yang ada di negara kami ini dan di luar negara kami ini. Berkatilah jemaat-Mu dan gereja tersebut, walaupun mereka juga menghadapi banyak persoalan, walaupun mereka mengalami kesulitan dalam mengikuti ibadah minggu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat seluruhnya jemaat Kristen yang ada di dunia ini,
Tuhan, berkatilah apa yang kami kerjakan di desa maupun di kantor, dimanapun ya Tuhan, agar apa yang kami kerjakan itu boleh kami bawa kembali sebagai persembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Boleh kami gunakan dengan baik untuk menyekolahkan anak kami, boleh kami pakai untuk menolong sesama kami yang membutuhkan bantuan kami. Ya Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu melalui setiap pekerjaan kami, melalui setiap tingkah laku dan perbuatan kami, agar nyata cinta kasih-Mu terhadap orang lain yang dapat dilihat melalui kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat negara kami Indonesia, berkatilah pemimpin, Bapak Presiden sampai dengan kepala desa ya Tuhan, agar dapat menyuluhkan vaksin ke setiap tempat-tempat bahkan yang terpencil sekalipun ya Tuhan, agar kami dapat bersukacita melanjutkan kehidupan kami, masa depan kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami kembali seperti normal ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yaitu Pendeta Sondang ya Tuhan, berikanlah dia kebijaksanaan, berikanlah dia hikmat yang daripada-Mu, juga kesehatan, sehingga dia dapat terus menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Begitu juga kami semua yang mendengarkan firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat menyimpan firman-Mu di dalam hati kami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini juga, kami serahkan kehidupan kami sepanjang satu hari ini dan hari-hari berikutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak disebutkan menjadi anak-anak Tuhan, agar kami layak mendapat tempat di sisi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 453 ayat 1 hingga ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus yang terindah di atas segalanya, nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia, indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Jiwaku disembuhkannya, bahagia hatiku. Nama itulah senjata menghadapi seterus. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom,
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita di ibadah Minggu hari ini tertulis dalam surat Ibrani pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Marilah kita berikan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Topik bagi kita di minggu ini sesuai dengan yang diaturkan almanak gereja kita adalah keselamatan dari Tuhan. Ada pepatah bahasa Batak yang sering kita dengar dan kita kenal mengatakan seperti ini. Eme namasak digagat ursa. Ia i namasa ima taula. Dalam artian kira-kira seperti ini Bapak Ibu, ya apa yang terjadi ya kita ikut sajalah. Apa yang orang-orang lakukan ya mari kita ikut saja. Mengikut arus yang terjadi. Saudara-saudari, firman Tuhan pada minggu hari ini diangkat dari surat Ibrani dan ditujukan kepada orang Kristen Yahudi, di mana pada waktu itu iman mereka sudah mulai mengalami kerapuhan, mengalami kegoyahan, dan ada kecenderungan mereka akan kemungkinan kembali kepada kejahudian dan berbalik dari Kristus. Karena mereka mengalami penganiayaan, karena mereka sudah putus asa. Maka surat Ibrani ini ditujukan kepada mereka untuk menguatkan iman mereka, agar mereka tetap kuat mempertahankan Kristus sebagai penebus, sebagai juru selamat yang sudah nyata di dalam kehidupan kita. Dan agar mereka terus tetap bertahan, maju terus demi kedewasaan kerohaniannya. Dan agar mereka tidak mau kembali lagi kepada kehidupannya semula. Saudara-saudari, orang percaya harus bisa menerima kesaksian-kesaksian dan ajaran-ajaran Kristus dengan sepenuh hatinya. Karena itu adalah dasar dan landasan hidupnya. Dan orang Kristen juga harus tetap memperhatikan, memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Itu sebabnya setiap hari Minggu pembacaan firman Tuhan itu diakhiri dengan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Jadi firman Tuhan itu harus dipelihara agar firman Tuhan itu terus menjadi benih yang hidup, yang bertumbuh
di dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya itu juga harus tetap menjalin hubungan yang baik dengan Sang Juru Selamatnya, yaitu Kristus Yesus. Hubungan yang baik. Relation, good relation itu harus tetap dipelihara. Ketika kita lalai, kita acuh, kita cuek, kita abai, kita tidak peduli, maka kita sedang dalam bahaya dan sangat fatal. Situasi itu yang dikatakan tadi, maka orang Kristen itu akan cenderung mengikut arus. Ikut arus. Eme namasak digagat ursa, iyai namasa, bayi mata paula-ula. Karena sudah mulai mengalami kegoyahan. Hal-hal yang mendasar tadi, firman Tuhan sudah mulai tidak dipelihara. Hubungan dengan Kristus tadi juga sudah mulai diacuh-acuhkan, dilalaikan, diabaikan, dijauhkan. Maka kondisi itu sudah kondisi bahaya. Maka arus yang deras ini perlahan-lahan nanti akan membawa, menggurus kehidupan kita ke tempat yang bukan tujuan kita. Saudara-saudari, semua orang akan cenderung tergoda untuk mengabaikan firman Tuhan. Karena apa? Karena kehidupan ini juga banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan, banyak sekali godaan. Maka kecenderungan hati manusia itu sangat terbuka untuk mengabaikan firman Tuhan. Sangat terbuka untuk terjadinya hubungan-hubungan yang semakin jauh dari Sang Juru Selamat, dari Kristus itu. Maka firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita harus terus bertekun dalam perjuangan untuk melawan arus dan tidak ikut arus, tidak ikut emena masak digagat ursa, tapi kita siap melawan arus yang akan menghanyutkan kita. Saudara-saudari, kesaksian dari yang telah melihat kebesaran Tuhan ini adalah menjadi kekuatan orang percaya. Bahkan kesaksian dari Allah sendiri dengan tanda-tanda mujizat-mujizat yang terus masih terjadi sepanjang kehidupan ini, itu juga akan menjadi dasar yang kuat untuk iman orang percaya. Gereja mula-mula juga terus memberitakan Injil, dan dari sanalah Injil terus diberitakan tidak henti-hentinya karena Roh Kudus yang telah bekerja dan terus membimbing pemberitaan Injil itu. Allah juga meneguhkan kesaksian yang sudah terjadi itu. Setelah kebangkitan Kristus telah dinyatakan bahwa Tuhan itu hidup. Dia juru selamat, telah mengalahkan kematian. Dan itulah yang menjadi kekuatan orang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saat ini berada, di situasi pandemik yang belum berakhir ini, kita bersyukur kalau saat ini kita sudah melihat, mendengar, merasakan situasi kondisi pandemik yang sudah mulai agak membaik. Dan kita berdoa kiranya itu akan semakin membaik terus. Di situasi yang masih sulit ini, pergumulan-pergumulan kita sangat banyak sekali. Seakan-akan kita tidak sanggup untuk bertahan karena arus
kehidupan ini jauh lebih besar daripada kekuatan kita. Kita hidup di era yang sangat maju, yang sangat hebat ini. Tetapi itu juga adalah berkat Tuhan. Jika kita sudah mengalami gaya hidup yang baru saat ini, digitalisasi, virtualisasi, itulah yang menjadi arus yang sangat besar, sangat keras saat ini, Bapak Ibu, amang inang saudara-saudari sekalian. Di satu sisi ini adalah arus yang sangat kencang, yang sangat deras, bisa menggoncang, melemahkan kita, merapuhkan iman kita, menjauhkan kita dari Sang Juru Selamat. Tetapi satu sisi yang lain ini juga menjadi sarana yang patut kita syukuri. Seperti yang kita pakai sekarang ini digitalisasi, virtualisasi ini juga kita bisa mendengar firman Tuhan di mana saja, kapan saja. Walaupun tentu kita masih tetap merindukan yang konvensional yang sudah kita jalani selama hidup kita sebelum pandemik ini. Pasti kita rindu, naing pajupang, bohi, tatap muka. Sudah hampir selama 2 tahun dunia ini bergumul. Kita bertemu di udara, kita bertemu di ruang virtual, ruang yang tidak kita bisa saling bersentuhan langsung. Pasti ada plus minusnya, pasti ada rasa kurang, rasa lebihnya dengan situasi kita yang baru ini, new normal life ini. Tetapi perlahan-lahan kita juga akan menjadi menyesuaikan dengan kehidupan itu. Satu yang terpenting melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Jangan berubah dan jangan sama seperti dunia ini. Unang ma sarobang hamu dohot portibion. Biarpun arus ini sangat besar sekali, sangat deras sekali, tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, bertahanlah. Peliharalah firman Tuhan tetap di dalam hatimu, hiduplah di dalam firman Tuhan, teruslah semakin mendekat dengan Kristus, bahwa keselamatan hanya ada daripada Dia. Biarlah firman Tuhan terus yang mengingatkan kita setiap hari, amang inang, menghadapi kehidupan kita yang sulit ini, menghadapi situasi kita yang tidak normal ini. Tapi kita percaya Tuhan menyelamatkan kita dari arus yang sangat besar ini. Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita. Tidak akan dibiarkannya kita putus asa, tidak akan dibiarkannya kita hanyut, tetapi Dia akan senantiasa membimbing, melindungi, dan akan senantiasa menyelamatkan kita. Kuatlah, teguhlah, tetap bersama dengan Tuhan menjalani hari-hari kehidupan ini, dan biarlah firman Tuhan senantiasa memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Terima kasih Allah Bapa di surga atas firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini melalui ruang virtual ini. Ini adalah juga anugerah Tuhan sehingga kami masih bisa terus menjalani kehidupan ini dan firman-Mu masih terus diberitakan, disiarkan di seluruh dunia ini. Tidak akan pernah berhenti oleh perubahan apapun, oleh arus apapun. Tetapi firman-Mu itu akan terus hidup, membimbing, menguatkan, dan memelihara hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Berkatilah semua yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada.
Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 754 ayat 1 sampai 2, bersukacita marlasni roha doa di ngolukon, dan mengumpulkan persembahan kedua untuk keperluan kantor pusat HKBP. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan firman-Nya kepada kita minggu hari ini, yang meneguhkan iman dan kepercayaan kita bahwa janji keselamatan yang dari Allah di dalam Yesus Kristus tidak akan berubah kekal selamanya. Walaupun kita terkadang harus menjalani hidup yang susah, yakin dan percayalah bahwa janji keselamatan yang dari Tuhan kekal selama-lamanya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah iman kami untuk mempercayai firman-Mu, supaya iman kami tetap teguh akan janji Tuhan. Apapun yang kami alami di dunia ini, kehidupan yang susah, ancaman-ancaman si jahat yang ingin melumpuhkan iman kami tetap meyakini janji keselamatan yang dari Tuhan. Jika demikian iman kepercayaanmu kuat dan teguh di dalam Tuhan, nyatakanlah itu dalam kehidupanmu sehari-hari, saat susah maupun senang. Tuhan selalu menyertai engkau sampai dengan akhir zaman. Ku pilih Yesus obatku dan melayani Dia. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua, Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Salam sehat, Tuhan memberkati. Horas.